Kalau saya melihat Dani langsung seperti dunia berhenti ya. Seperti fokus ke Dani. Wow. Di Prancis ada bucin juga. Ya, terus langsung saya pergi ke bandara. Di atas motor masih di jalan langsung saya kirim pesan ke dia dan saya bilang tunggu saya di pulau ya, pakai hati. Kena ya. Dia pas lagi terima pasti iya. Lo Daniel, pernah nggak ada yang ngomong sama Daniel kalau jangan-jangan kamu pakai pelet? Pernah ngomongin? Nggak ada. Tapi- Ada juga orang setengah bilang kamu pakai pelet apa ping? Kalau menurut saya nggak ada pelet-pelet, cuma natural nih kak. Memang Iya, jodoh enak. Siapa tahu pas ketemu begitu. Pas Kalau benar-benar jodoh rezeki dengan Allah selalu diatur dengan baik. Iya. Tapi kalau dengan pelet, siapa tahu pas cuma sebentar. ketemu begini. Itu melet, Pak. Itu melet. Beda sama pelet. Kamu ngerti nggak Clementine? Ngerti nggak pelet apaan? Apa tuh pelet? Seperti santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini lagi-lagi kita akan ngobrol dengan pasangan yang luar biasa. Benar, tentunya mudah-mudahan cerita untung bisa menghadirkan yang manfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Dan seperti biasa yang kita hadirkan lebih banyak real people dengan perjuangannya masing-masing dan luar biasa. Hari ini, kalau kemarin kita sempat berjalan antara Lombok dan Prancis, kali ini ternyata ada juga anak Indonesia yang juga ada di Prancis ya. Cie 2 3 tambah cie tambah Rep Padang yang kau tahu kalau nggak? apa? Anak baru di penyetnya orang baru juga bicara seropang majal sempi mengkobana mata ci. Artinya apa? Artinya Tahu aku. nggak ngerti juga gimana sih? Itu orang Padang itu pada bisa bahasa Inggris, makanya teman kita ini jago bahasa Inggris. Jadi kalau dia misalnya ngetok pintu, dok, open the door, dok, open the door. Nggak di open the door, nggak panjat the window, kata gitu. Nah, kira-kira siapa yang bakal kita ajak ngobrol? Jangan lupa subscribe dulu dong dan juga nyalain lonceng kamu kalau kamu selalu bisa update upload terbaru dari Cerita Untung. Benar. Yang berikut ini seru banget. Seorang nelayan dari Padang lagi enak-enak nelayan mancing dapat putih duyung. Langsung aja kita udah tersambung nih kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daniel dan juga Clementine. Waalaikumsalam kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Wah, apa kabar ini? Baik, Alhamdulillah alhamdulillah baik. kami baik. Ya. Logatnya kayak masih pada kirain ketika tinggal di Prancis langsung berubah langsung. Apa kabar semua? Baik-baik saja. Masih logat Padang. Masih logat Padang. Masih logat Padang ya. Tapi ini juga Clementine juga ngomong bahasa Indonesia udah fasih banget Lancar ya. banget ya. Ya, tapi biasanya logat Padang juga ya kayaknya. Tapi Oh, udah bahasa ngikut Indonesia suami ya? Iya, saya ambil logat dari Padang. Dari saya kan. Iya. Oke, nah Daniel sama Clementine ini kan pasangan yang lumayan viral banget di Indonesia ya, dimana ada orang pribumi gitu ya, terus ketemu sama bule Prancis yang sekarang sudah menikah, berarti kurang lebih berapa tahun nih? 3 tahun kita menikah. Sudah 2 tahun setengah nikah.
Udah 2 tahun setengah. Sudah 2 tahun setengah kami Ya, menikah. 2 tahun setengah nikah. Berarti Daniel nih nggak bisa ketemu keluarganya terus ngomongin klaim ngomong pakai bahasa Indonesia gitu nggak Oh, nggak bisa. Lancar Udah paham nih, paham lancar banget. Karena Dia. klaim lancar semua bahasa Minang juga pintar ya. Bisa, bahasanya bisa. Coba dikit dong kan. Coba. Saya bisa mengerti bahasa Minang, tapi bicara ya sedikit. Coba dikit-dikit. Sakit. Ya sakit saja lah. Keren. Oke. Ini Gimana sih ceritanya? kita urut deh dari awal ya. Kok bisa sih kalian ketemu nih gimana awalnya ceritanya? Apa main Facebook? Apa Ketemu di mana? zaman dulu kan gitu ya? pura-pura salah sambung. Ini kan nggak mungkin salah sambung dari Eropa ke Asia begini. Gimana ceritanya tuh? Pertama saya chat dia dulu dari Instagram. Karena dia nyanyi Minang terus di Instagram ya kak. Lalu nyanyi Minang. Saya kagum dia orang bule bisa nyanyi Minang itu saya nih. Terus tuh saya coba untuk gangguin dia terus. Mulai dari tahun 2016 Daniel DM saya di Instagram. Terus katanya, cantik, apa kabar? Siapa orang itu yang setiap hari kirim pesan ke saya sampai ragu saya. Sampai mau blokir dia sebenarnya. Tapi ya akhirnya kami ya kenalkan di sosmed. Terus mungkin selama 1 tahun Daniel kirim pesan kepada saya setiap 2 hari ada pesan, cantik, apa kabar? Terus tahun 2017 saya liburan ke Padang lagi sama keluarga. Rupanya saya minum kopi ya di warung. Terus rupanya ada Daniel di sana, jadi kita ketemu di warung itu. Ya terus disitulah kita Janjian? Janjian pasti. Itu nggak janjian sama sekali enggak? tidak sengaja. Tidak sengaja. Berarti dari sosial media ketemu, terus Nggak tahu cuma ketemu langsung. chat-chat doang, tiba-tiba ketemu langsung di warung kopi itu. Iya, betul. Ketemu langsung, mungkin jodoh yang mengatur kan, Allah yang mengatur kami. Keren. Ini kelihatannya Daniel yang modus ini dari awal udah terus. Tapi klaim dari datang ke Padang dari segitu juta orang Padang kok bisa ketemunya sama Daniel yang apa? Yang chat itu kan Daniel. Selama 4 tahun saya sering ke kampung Daniel. Karena di sana kan wisata cantik, ada pulau-pulau. Akhirnya ya ketemu, entah mungkin ya Tuhan yang mengatur seperti Jodoh. ini ya. Ketemunya di warung kopi gitu. Ya, di warung kecil kopi. Karena saya juga bawa dia ke pulau kak. Karena saya jadi kapten kapal kan, kapten bot untuk bawa nyebrang ke pulau. Ya, jadi rencana seperti ini. Saya lagi di Padang sama keluarga dan rencana kami mau pergi ke pulau untuk liburan. Rupanya Daniel menjadi kapten kapalnya ya. Terus dia juga jadi pemandu wisata keluarga saya di pulau itu. Ya jatuh cinta di sana. Oh, oke. Oh, bisa gitu ya? Dia jadi kapten kapal. Dia jadi kapten kapal. Apakah mungkin jadi kapten hatiku? Dan sekarang jadi kapten keluargaku Iya ya. bener. Kata jadi pembimbing apa? Jadi pembimbing wisata saat itu. Apakah jadi bisa pembimbing rumah tangga? Dan sekarang jadi bimbing rumah tangga lagi. Iya. Clementine, berarti kayaknya Clementine tuh udah sering banget balik ke Padang ya? Ya, Ke Sumatera Barat? Jadi pertama kali saya ke Indonesia itu tahun 2008 sama orang tua, karena orang tua saya petualang jadi suka keliling dunia ya. Mereka jatuh cinta dengan Indonesia tahun 2008. Dari tahun itu sampai sekarang setiap tahun ke Indonesia. Oh, keren. Masih sampai sekarang nih? Sampai Sudah. sekarang. Sampai Sudah sekarang. berapa? Kenapa Padang pilihannya? Maksudnya kok Ya, dari seluruh bisa Indonesia. jatuh cinta sama Padang tuh ada apanya di Padang yang dia suka banget? Tahun 2012 pertama kali kami ke Sumatera Barat, tujuan ke Mentawai ya. Terus ya kami sangat suka dengan budaya Minangkabau, adat Minangkabau, makanya ya sering ke sana. Oh, Ada saudara nanti? Saudara? Ya, makanan sama
ya budaya, terus tempat wisata masih alam, masih tidak banyak turis ya, jadi lebih enak, lebih tenang, lebih nyaman ya. Tapi kan biasanya kalau orang-orang apalagi misalnya kayak Prancis gitu ya, banyak kan tuh pilihnya Bali gitu. Nah, Clementine sendiri udah pernah ke Bali atau ada perbedaan nggak? Sering ke Bali. Sering juga, tapi ya karena tamu sangat banyak ya, turis banyak sekali. Terus menurut saya ya tempat wisata di Sumatera jauh lebih cantik dari Bali. Wah, kita malu nih, orang Indonesia kita malah belum pernah ke Sumatera Barat ya? Orang Indonesia belum pernah ke Padang, malu. Termasuk kita. Kita juga malu. Kita pengen banget ke sana. Waktu itu kita baru nyampe Medan ya? Malah ke Medan. Kita belum nyampe ke Sumatera Barat. Karena juga kan kalau saya juga orang Sumatera, tapi saya Sumatera Selatan, Palembang. Sebenarnya udah deket, cuma memang biasa kan ketemu sama keluarga tuh emang banyak juga orang Padang, jadi pengen juga sih ke situ ya. Apalagi waktu kita ke Australia kemarin itu isinya orang Australia tuh orang Padang. Banyak orang Padang juga. Isinya orang Padang. Orang Australia deh, kebanyakan kan Bukit Tinggi kan, di sana banyak turis. Iya benar. Gitu. Oh berarti kalau Daniel kampungnya Mentawai? Bukan, saya asli Bungus, Kota Padang. Bungus. Oh, Bungus. Restoran kayak di Bandung namanya Bungus juga. Oh, berarti Bungus itu nama daerah ya? Nama restoran daerah. Padang. Iya. Restoran Padang. Iya, restoran Padang namanya Bungus, berarti nama daerah. Iya. Gitu. Soalnya kita pikir restoran Padang tuh pagi sore gitu kan. Iya, sederhana apa gitu. Kan. Oke, dan akhirnya nih Clementine sama Daniel akhirnya ketemu di situ, terus ya keluar butterflies di antara kalian berdua. Terus akhirnya kok bisa nikah gitu? Ya iyalah, bisa lah. Kalau mau nikah aja. Kok bisa nikah, ya nikah laki perempuan. Maksudnya prosesnya gimana gitu? Kami itu dari kamu aja jawab. Iya oke. Selama 4 bulan, tapi LDR ya, karena saya pulang ke Prancis untuk mulai kuliah. Umur saya masih 18 tahun waktu mulai kuliah. Ya ampun Daniel. Baru lulus SMA, baru lulus sangat kecil sekali kan. Belum masuk kuliah. Terus saya pulang ke Prancis selama 4 bulan untuk mulai kuliah, jurusan bahasa Indonesia di Prancis juga. Akhirnya selama 4 bulan itu kami setiap hari menelpon 3 jam, 4 jam, video call, kirim pesan. Iya. Terus saya kembali ke Indonesia, ke Sumatera Barat untuk bulan Desember. Jadi setelah 4 bulan LDR, akhirnya kami tunangan langsung. Langsung aja saya bilang, kamu mau nikah dengan saya. Dia melamar saya ya. Terus kami tunangan. Terus kami memilih tanggal untuk nikah 1 tahun ke depan, dan kami menikah tanggal 6 Februari 2019. Wah, beda 1 hari sama kita. Kita 5 Februari. Iya, lupa kita ya. Lupa ya? Iya. Hampir lupa dia. Wah, keren. Terus tanggapan keluarga gimana? Ya keluarga saya suka sekali dengan Daniel karena mereka ya kenal sama sudah saya. Kenal ya. Terus kata orang tua saya, ya mereka setuju sekali karena Daniel itu orang baik sekali. Terus mereka suka dan orang tua saya juga nikah muda, jadi katanya terserah kalau sudah yakin akan bahagia, lanjut aja, dan lebih bagus menjalankannya hubungan yang bahagia dan halal ya, seperti ini. Bahagia dan halal. Nah kalau keluarga Daniel sendiri gimana nih? Kan pasti di keluarga Daniel ini belum pernah ada yang menikah sama bule sebelumnya kan? Ya, setengah keluarga saya kebanyakan tidak percaya. Ya, masa nikah sama bule kan gitu. Terus. Tidak yakin, akhirnya saya bawa dia ke rumah saya. Semua orang baru yakin, benar ya kan nikah itu. Keluarganya pikir itu bohong. Masa pacaran dengan bule? Masa Daniel bisa pacaran dengan orang asing? Terus pertama kali saya ke rumahnya, kami naik motor berdua. Semua orang kampung lihat saya seperti hantu di atas motor. Ini bule benar, dia benar. Ya. Tapi kalian sempat ada keterbatasan komunikasi nggak?
Kan maksudnya Apa udah lancar atau bahasanya? memang iya. Enggak, kalau karena Clem sudah sangat pintar bahasa Indonesia kan. Sudah lancar dari umur berapa ya? 15 tahun. Karena dia Iya, sudah bisa belajar sendiri. Saya belajar otodidak jadi udah lancar. Ya. Berarti yang unik sebenarnya nih keluarganya Clem ini bisa jatuh cinta sama Indonesia dan langsung spesifik ke Padang. Itu yang berarti jodoh diaturnya mau udah kayak gitu Benar. gitu Terus ya. langsung dapat jodohnya Bener. orang Padang gitu ya. Nah, sekarang jujur Pak, waktu pertama kali Dia bilang jodohnya orang Indonesia. Ya sudah yakin di otak saya jodoh saya orang Indonesia. Udah jatuh cinta banget ya. Jatuh hati sama Indonesia. tapi papa mama itu ada hubungan sama Indonesia nggak sebelumnya sama orang Indonesia ada nggak ada kerabat gitu nggak ada bener-bener Karena suka. Memang asli sendiri. Iya. Oke, kalau misalnya waktu itu jujur nih pertama kali Clem ketemu sama Daniel di warung kopi gitu ya waktu pertama kali lihat impresinya apa? Kan siapa tahu kalau ketemu nggak sengaja tuh kan suka pakai tanah pendek gitu kita ngawur-ngawur lagi nggak gaya lah gitu. Pertama kali gimana? First impressionnya gimana? Kalau saya melihat Dani langsung seperti dunia berhenti ya. Seperti fokus ke Dani. Wow. Di Prancis ada bucin juga. Lagi lajang. Bisa saya aja. Tapi pas waktu berarti kan sebelumnya udah tahu dong, udah sempat lihat Daniel di sosial media dong ya. Berarti di Instagram ya saat itu. Ya, tapi sebenarnya saya tidak mau ikuti balik di Instagram. Jadi saya kurang tahu juga, saya cuma lihat foto profilnya. Saya pribadi Kak. Ya karena akun pribadi saya nggak lihat semua foto. Ya. Jadi saya tahu wajahnya, saya tahu ganteng ya. Tapi nggak terlalu tahu bagaimana dekat. Nah kalau Daniel sendiri pertama kali ketemu langsung gimana? Kalau saya pertama kali dia sombong sekali, saya pertama nggak respon, dua kali saya panggil baru sangat respon siap tuh. Saya nggak dengar. Kaget, saya pertama kaget masa saya ketemu di sini, padahal baru chat kan belum tentu dia mau datang ke Indonesia, entah kapan mau datang nggak tahu kan. Pas saya menunggu di warung kecil ya mau berangkat ke Malaysia ya. Dia mau berangkat ke Malaysia mungkin visa untuk perpanjang di Indonesia. Saya menunggu bot kan, dia datang tuh saya kaget, dia ada di sini. Saya tahu kan, saya menunggu, akhirnya ketemu dan berapa menit dia pergi langsung. Ya. Ketemu sebentar aja. Tapi saya lihat orangnya gitu ya. Ya, setelah itu 2 hari saya tungguin dari pagi dia sampai malam. Tapi di saat itu udah langsung tukeran nomor telepon atau gimana? Terus kami berbicara cuma beberapa menit ya. Terus langsung saya pergi ke bandara. Di atas motor masih di jalan langsung saya kirim pesan ke dia dan saya bilang tunggu saya di pulau ya, pakai hati. Kena ya. Dia pas lagi terima pasti iya. Nah, ini. Clem, jujur nih waktu pertama kali ketemu Daniel, kemudian kan cuma berapa menit pisah ya kan? Pas pisah itu dalam hati gimana? Wah itu dia, gimana Ya, apa? Saya ragu sekali ya kenapa bisa maksudnya kenapa bisa jatuh cinta lah dengan orang yang baru kenal, baru bicara 2 menit, kenapa bisa saya kirim pesan tunggu saya di pulau pakai hati. Entah kenapa saya lakukan ini, tapi memang langsung saya kirim. Ya terus saya tidak sabar ketemu dia lagi ke pulau dan bagaimana selanjutnya ya. Tapi saat itu Clementine sempat bilang nggak sama orang tua, sama keluarga? Kalau Clementine langsung. Orang tua saya tinggal di pulau waktu itu dan saya harus ke Malaysia untuk membuat visa saya, tapi visa orang tua sudah dibuat, jadi saya terbang sendiri ke Malaysia. Oh gitu, jadi nggak sempat ngobrol sama orang tua ya? Berarti sendiri waktu itu Clement? Tapi saya kirim pesan, karena saya sangat dekat dengan ibu saya kirim pesan. Saya bilang, oke, akan ada karyawan baru di pulau namanya Daniel.
Saya baru ketemu, coba cari tahu kalau dia sudah punya pacar ya. sampai bicara dengan Daniel untuk melihat apakah dia orang baik atau sudah punya pacar atau Selalu dia cari tahu tentang saya Kak. ibu saya jadi FBI. Terus Daniel, kamu deg-degan nggak pas ditanyain sama ibunya? Nah, saya santai aja, saya fokus dengan kerja saya aja Kak. Karena saya kerja dengan orang kan, nggak terlalu berbicara. Lo Daniel, pernah nggak ada yang ngomong sama Daniel kalau jangan-jangan lo pakai pelet? Pernah ngomongin? Nggak ada. Memang ini natural, nggak ada pelet sama saya. Kan kemarin ngobrol sama si Indra itu kan ada yang suka nyangkain pakai pelet kali ini. Ada juga orang setengah bilang kamu pakai pelet apa ping? Kalau menurut saya nggak ada pelet-pelet, cuma natural nih Kak. Memang jodoh enak. Siapa tahu pas ketemu begitu. Kalau benar-benar jodoh, rezeki dengan Allah selalu diatur dengan baik. Iya. Tapi kalau dengan pelet, Siapa tahu pas cuma sebentar. ketemu begini. Itu melet, Pak. Itu melet. Beda sama pelet. Kamu ngerti nggak Clementine? Ngerti nggak pelet apaan? Apa tuh pelet? Seperti santet. Santet. Pas santet kabur. Kalau saya kan ngerti ya. Daniel waktu dulu kerjanya apa sih sebenarnya? Kok sampai ada hubungan kerja sama orang tua? Kalau saya dulu sebagai nelayan Kak, karena saya ada guest house hotel untuk siapa namanya khusus bule di Sumatera. Itu saya berarti ikut belajar bahasa Inggris, bahasa lain kan sedikit demi sedikit. Karena saya sekolah, saya mau tahu belajar. Tapi akhirnya sampai juga di sini kan. Oke. Dapat juga akhirnya kan. Langsung Tapi dulu ya? belajarnya itu kepake juga buat ngerayu klaim waktu itu kan. Yang pertama dengan bahasa Inggris, sekarang rupanya dia sangat pintar bahasa Indonesia, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Klaim masih pegang nggak DM pertamanya Daniel? Kenapa? Chatnya Daniel, direct message-nya masih ada nggak? Yang pertama. Sudah dihapus. Udah dihapus. Udah dihapus. Tapi pesan pertama mungkin yang saya kirim waktu di atas motor, yang saya bilang tunggu di pulau, kayaknya masih ada. Saya tidak pernah hapuskan pesan di Sampai message. sekarang masih ada. Kayaknya ada. Oh, keren. Udah 2,5 tahun nikah, tapi message pertama juga masih tetap di save ya. Nah, terus akhirnya setelah menikah, kalian itu sempat stay di Indonesia berapa lama atau langsung ke Perancis atau gimana? Setelah nikah kami 1 minggu di Padang, terus langsung terbang ke Yogyakarta karena saya kuliah di Universitas Gadjah Mada. Nah, dia terutus dari Prancis satu orang ya. Ya, mendapatkan Beasiswa. pertukaran pelajar selama Belajar ya? 4 bulan. 4 bulan. 1 semester lah. Mewakili Indonesia, mewakili Prancis. Prancis di situ. Oh, berarti bahasa Jawa juga bisa dong? Oropo itu. Cuma ini aja. Susah banget. Kalau bahasa Jawa susah banget. Susah banget ya. Oh, Nah. berarti abis nikah 4 bulan sempet nemenin ke Clementine di Jogja juga ya berarti? Stay Ya, kami tinggal di kos kecil di Jogja. Terus kami setelah 4 bulan kembali lagi ke Padang selama 3 bulan. Ya, 3 bulan. 3 bulan. Terus di sana kami pesta pernikahan. Oh, di Padang ya. Terus kamu pakai suntiang gitu nggak sih? Apa? Kamu pakai adat-adat Padang nggak? Pakai suntiang gitu? Ya, pakai sunting ada di. Berat sekali Kak di kepala. Iya. Sumatera ini di palanya memang berat-berat ya kalau buat nikah. Nah, ini 4 kilo. 4 kilo satu hari. Ini sebelum masuk ke pernikahan nih kan biasanya kalau di Padang nih kan agak strict ya dengan keyakinan misalnya ya. Nah, kalau kita kan tahu kalau daerah Sumatera Barat itu kan keyakinannya untuk agama itu kan dia strict banget kan. Muslimnya muslim yang kuat sekali. Nah, kalau untuk kalian sendiri gimana? Ya, sering ditanya, tapi waktu saya masuk Islam ya, itu juga di Padang, ustadz yang bagaimana yang ngajarin ajarin tiap hari sholat. itu juga
teman Daniel. Ya. Terus dia baik sekali. Ustadz guru saya. Ya, guru Daniel waktu belajar agama waktu kecil. Oh. Terus saya belajar dengan baik. Terus Daniel itu juga selalu ajarin saya di rumah. Sholat gimana? Untuk sholat, saya juga ikut sholat untuk yang pertama untuk Idul Fitri. Terus saya belajar dengan Daniel dan ya orang mungkin bisa lihat saya agak rajin ya untuk belajar agama. Tapi nggak terlalu banyak orang nanya-nanya Ya. agama karena klaim sudah selalu walaupun jarang tapi kami selalu belajar dan belajar untuk agama. Ya, sedikit demi sedikit belajar. Dan mungkin ya keluarga Daniel sudah tahu saya memang masuk Islam dari hati saya, tidak ada orang yang Bukan dari paksa. karena saya. Nggak ada orang yang paksa, terus mereka sudah tahu lah hati saya tulus dengan agama Islam. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Ini Daniel dapat ini ya, dapat Jackpot istana ya. ya. Jackpot banget ya. Ya kan? Dapat istana dong kan? Saya sangat bersyukur dapat jackpot. Keren, keren. Alhamdulillah kami diberi rezeki yang ada aja jalannya Kak. Nggak susah seperti pasangan yang lain. Seperti pasangan lain kan mencari pekerjaan sudah 2 tahun dia cari kerja di Perancis, 3 tahun nggak dapat. Saya di sini 1 minggu baru menginjak di Perancis sudah dapat pekerjaan bagus. Oh, kerja apa boleh tahu? Kalau pertama saya datang dari Indonesia, saya pertama Jadi 1 tahun koki Kak. Chef, tapi dia jadi chef koki padahal belum pernah masak di Indonesia. Itu juga kenapa bisa jadi chef koki di restoran Prancis. Restoran Perancis. Itu yang sangat bersyukur karena Allah selalu membimbing saya, selalu mengikuti saya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Terus bikin makanan apa kan di restoran Prancis? Apakah bikin masakan Indonesia atau gimana? Masakan Perancis Kak. Prancis. Masakan Perancis, burger, semua steak yang lain atau makanan. Kamu selama ini belajar dari mana? Langsung belajar di tempat gitu. Apakah klaim yang ngajarin atau gimana? Enggak. Ya, belajar langsung orang yang punya restoran ajarin saya 1 hari, siap tuh saya yang pergi untuk selama 2 hari. Iya. Dia ajarin saya 1 hari. Habis itu 2 hari jalan bisa. Ya, yang anehnya mungkin Allah yang selalu membantu saya untuk dapat kerja. Yang interview klaim yang kerja saya. Oh bisa? Ya. Seperti ini Daniel dapat saya kan membuat CV untuk Daniel dan saya antar CV Daniel supaya dia mendapat pekerjaan karena dia belum bisa bahasa Prancis sama sekali. Belum. Bonjour. Cuma bisa saya bilang bonjour. Selamat sore. Selamat sore cuma itu aja saya bisa. Bonjour, Safa gitu ya. Oh, Ya. bagus. Cuma itu aja saya bisa kan. Ya. Tapi karena Allah mengizinkan selalu dengan dukungan Allah, dengan dukungan orang tua selalu ada doa mereka. Ya. Jadi saya antar CV-nya terus ada restoran yang responnya. Oke, coba interview tapi ya saya bilang suami saya nggak bisa bahasa Prancis sama sekali, bagaimana cara interview? Katanya datang aja lah. Oke, jadi saya datang, saya interview. Ya. Kami berdua. Terus saya sangat puji dia. Kata saya suami saya sangat baik. Dia kerja keras. Dia tahu masak, enak sekali. Saya coba puji. Akhirnya dia diterima. Akhirnya saya diterima kerja. Ya, aneh. Tapi mungkin kalau Allah sudah mengangkat derajat itu pasti apapun Iya. tanpa alam. Setuju. Lancar, Masya Allah. Terus akhirnya Daniel bikinin masakan buat klaim seterusnya atau gimana nih? Kan udah jago masak nih. Iya, sebenarnya Daniel yang sering masak di rumah karena enak sekali bagaimana cara saya menolak masakan suami. Tapi kalau ya Daniel capek atau saya juga suka masak, jadi sebenarnya kami bagi-bagi ya. Ya. Tapi sekarang Kadang-kadang dia, kadang-kadang saya. Tapi sekarang proposisi nggak masak lagi Kak, udah ganti kerja. Iya. Sekarang apa sekarang? tuh? Sekarang alhamdulillah di nomor 2 di Eropa Bagian moduler. bagian moduler di perusahaan. Jadi pegawai di perusahaan moduler, jadi yang bikin rumah kecil-kecil dan Daniel jadi pegawai di situ lah. Ya, seumur hidup di sana. Waduh. Alhamdulillah. Umur hidup. Ya. Waduh.
Tapi saya juga yang interview. Saya yang interview. Berarti peran Clementine ini luar biasa ya untuk Daniel ya. Iya, Sama-sama alhamdulillah berarti ya. dapat istri yang Tapi kami selalu kerja sebagai tim ya. Daniel pintar untuk kerja, saya pintar untuk administrasi. Jadi kalau kedua-duanya sama, itu jadi tim yang hebat. Tim yang solid, betul. Oh, jadi Daniel Kerja yang pasti setiap kerja transferan gaji masuk pasti Clementine tahu ya. Ya. Kan dia yang interview, Iya. jadi tahu ya semuanya. Waduh. Ini sekarang udah apa namanya udah berubah profesi tapi Daniel bisa masak rendang. bisa semua bisa. Kalau Clem bisa nggak masak Indonesia? Bisa nasi goreng, Goreng, goreng. mie rebus. Ya. Saya bisa yang gampang aja lah. Tapi karena sering melihat Daniel memasak rendang, pasti kalau coba pasti bisa. Oh, berarti kan kalau rendang itu kan agak spicy ya. Clem kuat sama pedas-pedas. Kalau Ya. udah pedas sudah. Saya suka dengan cabai, tiap hari kami makan sambal cabai, jadi sudah biasa. Oh, Waduh. terus kalau bahan-bahannya di mana? Susah nggak sih dapetinnya? Masih ada di sini Kak. Ya, toko Asia ada semua, ada cabai, ada apapun lah. Dari Indonesia ada. Oh, seru. menarik Kalau ya. ada di Prancis cuma durian, dan itu membuat Daniel sedih sekali. Nggak ada ya. Nah, waktu pertama kali makan makanan Indonesia yang paling kamu suka apa, Clem? Ya, semua tidak bisa memilih, tapi masakan Padang menurut saya terbaik. Sama dengan ya rendang, telur balado, Oh, semua lah, semua. Menarik ya. Soalnya kan kalau setahu saya ya, koreksi kalau saya salah. Setahu saya kan kalau orang Prancis itu kan suka makanan yang light, yang rasanya tuh Nggak terlalu spicy nggak gitu. terlalu spicy, nggak terlalu strong gitu kan. Nah, Padang ini kan makanan yang benar-benar strong banget Parah gitu. tuh. Apa namanya rempah-rempahnya itu. Ya rempah-rempah ya. Tapi kalau bagi untuk turis Kak, rempah-rempah tuh sangat suka ya. Kecuali pedas ya. Ya kecuali pedas Tapi- nggak terlalu suka. Karena saya mungkin sering ke Indonesia dari kecil, sudah biasa makan pedas. Terus sama mertua saya yang suka masak yang pedas juga, harus biasa. Hari biasa. Udah suka. Nah, kalau Daniel di sana gimana? Menu-menu di sana kan ya biasa tuh kan menunya biasanya kan nggak terlalu asin, nggak terlalu pedas. Pokoknya semuanya Iya. tuh kayaknya agak light Udah. semua gitu. Sudah tahu saya selera untuk turis orang Prancis, sudah tahu saya selera. Oh jadi, tapi Daniel untuk penyesuaian kalau Clem kan kayaknya udah santai ya dalam penyesuaian untuk Indonesia gitu, karena memang udah dari kecil juga udah sering ke Indonesia. Nah kalau Daniel nih, sekarang kan Daniel yang pindah ke Prancis, otomatis semua culture-nya beda, terus bahasanya juga beda, makanannya juga beda. Itu kamu penyesuaiannya lama nggak sih? Enggak, kalau saya hati saya tetap di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung ya. Saya harus sesuaikan diri nggak tetap Adaptasi ya. sesuai. Ya. Kalau Daniel ini orangnya yang sesuaikan diri dengan cepat sekali. Maksudnya hari pertama dia di Perancis sudah coba masakan, Ya. sudah Udah biasa. murah hati. Maksudnya ya tidak susah lah. Daniel dimanapun tinggal pasti bahagia, enggak? Jangan terlalu puji. Jangan terlalu puji. senang banget sih ngeliat kalian berdua tuh saling memuji ya. Luar biasa. Bener-bener comfort banget gitu loh couplesnya. Nanti Nah, kakak ini kalau mau triknya ke nih. Prancis datang tempat kami. Wah, boleh. Dengan hati. Boleh, menarik nih kayaknya. Tapi Dengan habis hati. pandemi ya. Iya, Habis pandemi. Benar. Tapi kalau Pandemi sekarang boleh bisa datang. Ya. Oh iya nanti ya. Kemarin gimana kedatangan Lionel Messi ke sana? Oh, Lionel Messi sangat bagus kan. Udah sangat orang Prancis sekarang gembira karena dia akan menguasai seluruh dunia karena sepak bolanya bagus sekarang. Oh, oke. Jadi semua orang Prancis happy ya Messi datang Ya. ke PSG ya. Oke. Semua orang bikin story ya karena tentang Pasti Messi. menang lagi semua Messi, ya. match. Oke. Nah, untuk komunikasi, kalau kalian berdua tuh di rumah sehari-hari pakai bahasa Indonesia atau bahasa Prancis atau campur? Kalau campur, kalau lagi marah saya bahasa Padang. Kalau lagi senang Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Kalau lebih senangnya tuh menggunakan bahasa Spanyol, bahasa Inggris.
Kami campur aja, Ya. campur. Bisa berapa bahasa Daniel? Tidak banyak, tapi saya tahu dengan logat orang manapun saya tahu, Kak. Karena turis saya Ya, tahu. banyak. Coba dong Banyak. kalau ngomong bahasa Prancis Daniel sama Clem. sebentar aja sih. Kita On super stress ya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bahasa Ya. Prancis. bahasa Prancis. Ya kami campur tapi biasanya bahasa Indonesia terus bahasa Prancis. Ya kedua-duanya. Bahasa Minang juga sering ya. Bahasa Minang tiap hari ya. Oh, nggak bisa lepas itu ya. Tapi kalian udah punya keturunan atau apa anak belum? Belum. Belum. Masih pacaran berarti ya nih? Masih Belum, pacaran. masih happy-happy. Karena ini masih kecil, Kak. Kalau di sini kan nggak, Tapi kalau direncanakan untuk segera. segera. Sulit banget. Nah, Sekarang tuh masih tinggal sama orang tua atau udah pisah atau gimana? Kami sudah pisah. Kak. Sudah ya tinggal di apartemen berdua tapi tidak jauh dari rumah orang tua. Jadi ya berapa 2 menit aja lah. Udah deket banget ya. Ya sekitar Ya. 2 menit. Sekarang kami di rumah orang tua saya karena jaringan di apartemen kita Kacau. kacau. tapi kalian berdua nih ada shock culture gak sih? Sempet penyesuaian culture yang kebiasaan gitu. Apa memang karena cinta udah semua disamain aja bisa cepat? Ya kami samain, nggak pernah marah, nggak terlalu tertawa terus. Kami jarang sekali bertengkar, jarang sekali. Ya enggak. Tapi misal pernah terjadi ya. Jadi kalau bertengkar satu marah, satu diam aja supaya enggak Lebih ya ya. Tapi kalau sama-sama keras nanti hancur. kacau. Iya, iya. Kalian berdua siapa di antara kalian berdua yang lebih cemburuan? Kenapa emangnya? Ya, Daniel itu kan ganteng, jadi suka dilihat cewek. Tapi, Tidak. tapi karena saya tahu suami saya setia, saya nggak cemburu lagi beneran ya. No. Kok ada jadi salah tingkah gitu sih ya? Waduh. Kalau yang pemarah siapa di rumah? Pemarah Yang lebih pemarah? Ini tidak ada marah-marah. Nggak ada marah? Nggak. selalu santai, nggak ada yang Nggak ada marah, berbagi selalu, penting pokoknya apapun yang terjadi tetap saling mengerti apa yang harus diapain dengan orang tuh orang harus saling mengerti. Oke. Nah, kalian kan berarti Muslim ya di negara Prancis gitu. Nah, kalian gimana nih untuk menjalani ibadahnya, terus sosialisasi dengan orang-orang di sekitar itu kayak gimana? Ada kesulitan nggak? Apa di sana ada masjidnya, apa tempat ibadah atau di rumah? Kalau di tempat kami Kak sangat jauh, sekitar 30 menit naik mobil tuh melewati tol kan. Kalau melewati tol jalannya datar kan, itu sangat jauh, 30 menit. Dari masjid pertama ya yang terdekat itu 30 menit. Jadi kami juga sering ke masjid di sana, tapi biasanya sholat di rumah karena Selalu sholat agak di jauh. rumah. Jadi sedangkan kerja kan gak ada kesempatan untuk pergi ke masjid di Masjid. sana. Terus toko yang Islam juga di dekat masjid di situ. Jadi kalau kami butuh sesuatu pasti akan pergi ke sana. Ya, Tapi biasanya ya di rumah. di rumah tiap hari. Terus teman Muslim ada, tapi tidak terlalu banyak di kota ini. Nggak terlalu banyak. Kalau orang di Muslim. kota kami ini nggak ada Kak. Kalau di Les Sabrolo ini Ada tapi tidak terlalu banyak. tidak terlalu banyak. Paling untuk acara agama seperti ini dengan teman-teman Indonesia yang tinggal di sekitarnya. Cuma itu aja. Oke, kemarin waktu Idul Fitri itu kan ada tuh di YouTube tuh. Kalian Idul Fitri gitu. Itu di mana tuh? Itu sekitar 30 menit dari Ya. rumah. Itu masjid tadi itu. Ya, masjid tadi itu. Itu Oh. sangat ramai orang Muslim. Ramai itu. Ya kebanyakan dari Arab Kak. Ya sangat banyak orang luar. Jadi ya kebanyakan orang Afrika, Arab. Oh, jadi nggak harus orang Indonesia ya? Berarti seluruh around the world lah gitu ya? Dan ada di Ya. ada Afrika semuanya kumpul di situ ya? Kumpul sana. Waktu itu saya kaget juga kan melihat Muslim sangat banyak ramai penuh. Banyak. sebenarnya. Dalam 2 lantai masjidnya penuh.
nggak bisa sholat di luar. Kami sedang saya kan sholat sama laki-laki itu sampai ke parkir jauh ke ujung. Nggak bisa lihat imam itu sholat karena terlalu ramai orang muslim di sana. Oh, tapi mungkin karena masjidnya satu-satunya, karena kan jauh dari satu-satunya. Oh, terus berarti kenal juga sama Indra Sasak nggak? Kenal. Kami sering menonton video mereka dan suka sekali menonton mereka. Jadi saya berani kirim pesan ya di Instagram Melissa. Saya perkenalkan diri, saya bilang saya juga orang Prancis yang juga nikah dengan orang Indonesia. Terus kami fun sekali menonton video mereka. Akhirnya dibalas pesan saya. Sampai kami membuat video Zoom untuk perkenalkan diri, terus jadikan video YouTube. Ya, sampai sekarang teman, kami sering komunikasi ya di WhatsApp. Oh gitu, tapi sering ketemu nggak sama mereka? Belum pernah nih. Belum pernah, karena tinggal 10 jam dari rumah, jadi jauh sekali. Apalagi dengan masa pandemi ini susah pergi ke sana. Liburan kami juga berbeda ya, jadi sulit, tapi ya semoga ketemu segera. Seru banget ya, apalagi ini ceritanya kan hampir sama ya, sama-sama istrinya asal dari Prancis, terus suaminya juga dari kota pariwisata Lombok sama Sumatera Barat gitu. Jadi kayak punya chemistry yang sama gitu. Oke, mungkin kalau Daniel, kalau kita lihat di berita online itu nelayan beristri bule gitu kan, kalau nggak salah gitu. Headline itu. Saya nelayan Kak. Kalau kerja jadi turis tuh sambilan saya, kalau nggak ke laut, saya pergi ke tempat kakak saya sepupu, saya pergi kerja di sana. Tapi kalau nggak ada turis, saya selalu ke laut, tiap hari ke laut. Memang hidup dulu sedih sekali. Sekarang alhamdulillah sudah mulai naik. Tapi Manala ini kalau misalnya di Eropa itu jadi Aquaman. Aquaman dulu kan juga nelayan. Aquaman ya. Itu ayah Daniel suka cerita ke orang kampung. Kalau orang kampung tanya bagaimana Daniel bertemu dengan Clem, mertua saya suka bilang Daniel lagi memancing di laut, terus ada putri duyung ditangkap rupanya. Ya, jadi mertua saya suka cerita lucu-lucu ya ke orang kampung. Gemes. Tapi orang tuanya Daniel udah pernah ke Prancis belum? Belum. Rencana tapi akan bawa. Ya rencana bawa mereka ke sini, tapi ya zaman sekarang lah dengan pandemi susah sama tapi, harus divaksin, harus diapain ya kan. Tapi semoga cepat ya. Ya. Berarti Daniel ini udah stay semenjak 2020 ya? 19 sudah di Perancis tuh saat itu. Udah kerja saya sini Kak. Ya. Berarti kurang lebih setengah tahun di Indonesia lah ya, kurang lebih ya. Terus pindah ke Prancis sampai sekarang ya, alhamdulillah. Dan ternyata penyesuaian dari Daniel ini untuk ke Clem dan juga keluarga dan juga untuk stay di sana juga cepet banget gitu. Ditambah lagi Daniel ini juga langsung dapat kerjaan lagi kan. Jadi benar-benar kayak orang sana banget nih sekarang ya. Bener. Ini banyak hikmah yang bisa diambil teman-teman semuanya ya. Kalau jadi orang itu hard worker gitu, apa aja kerja dijalanin, terus cari apa aja, jangan memilih pekerjaan. Kalau untuk keluar jangan memilih, walaupun jadi tukang sapu. Tidak ada yang rendah, pokoknya ya. Kami semua manusia, tidak ada yang rendah. Dan tidak ada yang gratis gitu kan? Iya. Nah, jadi apa aja dijalankan gitu. Dan teman-teman, ini hikmahnya belajar bahasa juga sebenarnya. Ya. Ini Daniel ibaratnya mau belajar bahasa dan termasuk orangnya pede, nekat ya, dapat juga putih duyung. Kan gitu. Nekat, pede saya tinggi selalu. Padahal orang yang ngajarin saya untuk masak, saya nggak bisa bahasa Perancis, dia pun nggak bisa bahasa saya. Bisa dalam satu hari saya sudah bisa masak orang 150 orang per hari. Wow. Kita buka restoran Prancis di Padang kayaknya Jawa yang nanti kan. Memang saya sendiri yang masak, nggak ada orang satupun, memang satu orang saya di dalam tempat masak, ruangan masak sendiri di dapur. Oh, ada rasa pressure nggak sih, tekanan gitu? Apalagi nggak bisa bahasa, nggak bisa apa? Nggak ada tekanan, nggak ada. Mungkin Allah ini selalu.
Saya jujur Kak, mungkin ya benar-benar Allah yang menolong saya. Saya itu mengerti aja apa yang dibilang bahasa Perancis orang itu, saya mengerti apa yang dibilang. Padahal saya nggak pernah belajar bahasa Perancis ini. Apapun dia bilang, saya tahu. Apapun dia bilang, saya tahu. Paham gitu ya maksudnya apa ya? Mungkin Allah ini selalu di hati kita, selalu di mana Memang pun. dari kecil kamu begitu. Masya Allah. Saya mengerti Allah selalu ada di dekat saya. Mungkin ini jalan hidup saya di sini. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Memang dari dilancarkan kecil udah hidup. Saya jujur kayak memang dari kecil hidup saya memang udah nangis susah. Nah ini saya cerita sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya, bisa sampai sekarang bantu mereka. Masya Allah, Masya Allah. Ini makin mempertegas ya teman-teman semua. Daniel ini salah satu contoh juga ya. Kalau salah satu orang Indonesia yang bisa survive di luar Indonesia itu kebanyakan orang Padang kebanyakan. Iya. Minimal bisa bikin restoran Padang lah di tempat-tempat itu kan gitu. Benar, dan emang survive banget Bener, ya. hampir kemana-mana kita kalau keluar negeri itu kalau ke Indonesia ketemu orang Padang gitu. Nggak tahu bagaimana. Benar. Mungkin karena pelaut juga kali, tiba-tiba nyasar di mana gitu. Oke, mungkin ada harapan ataupun juga bisa kasih kiat-kiat nih buat teman-teman yang nonton, buat followers kita semua gitu, supaya jadi orang yang bisa berada Pekerja dimanapun keras, ya, pekerja keras seperti yang Daniel contohkan juga, ini luar biasa banget nih. Ya, bagi yang mau merantau nanti atau kemanapun yang mau jadi studi di Eropa, kan banyak untuk lowongan-lowongan kerja. Jangan memilih, nggak apa-apa kerja jadi sapu atau manapun, jadi keliling servis. Tetap menerima dengan ikhlas. Hidup ini pasti dari awal, bukan langsung tetap di atas. Kita mulai dari bawah, terus pasti naik tingkat. Kalau menerima dengan hati yang tulus, yang ikhlas, pasti lancar sampai sekarang. Ya impian kita lah. Ya. Masya Allah, ikhlas ya. Kami berdua memang hidup dari nol, nggak ada Kami satupun. nikah, umur saya waktu nikah 19 tahun, Daniel 22 tahun. Kami benar di bawah, maksudnya kami sama-sama nggak kerja. Saya masih kuliah, tidak punya 1 euro pun. Tapi kami tetap memutuskan untuk nikah karena hati kami sudah yakin. Terus kami mulai dari bawah, ya sedikit demi sedikit kami berdua menjadi dewasa, menjadi taat, selalu berdoa. Kalau apapun, dengan hati yang tulus pasti semua ya gunung bisa didaki. Mantap. Nih, ada mumpung kesempatan sekarang nih. Kalau saja ada kerabat atau keluarga Daniel yang nonton nih, kalian mau pesan apa nih masing-masing? Misalnya ada kerabat, orang tua atau siapa yang nonton, mau pesan apa? Ya, kalau saya untuk keluarga Daniel itu benar. Saya tidak bisa mimpi mertua yang sebaik ini. Mertua saya benar baik, benar menerima saya dengan baik. Mereka sangat baik hati, saya sangat sayang ke keluarga Daniel. Ya, terus saya bahagia punya keluarga seperti keluarga Daniel yang wow, benar wow. Wah, Daniel, mungkin ada yang mau disampaikan untuk orang tua atau siapapun? Ya, orang tua saya rindu. Nggak tahu apa yang saya ngomongin, nggak tahu. Nggak bisa. Kangen banget Nil ya. Ya sudah, sebenarnya bulan ini saya pulang karena saya libur 1 bulan nih Kak. Ya. Oh, rencananya ya? Coba ngomong sama orang tua pakai bahasa Padang sekarang. Sama papa, mama pakai bahasa Padang. Oh, ungkapin aja apa aja. Ya. Sehat-sehat selalu. Selalu rendah hati. Salam lah pokoknya untuk mereka. Aduh, mudah-mudahan ya. Susah itu jemput, mendingan langsung ya. Insya Allah bulan ini bisa pulang ke Indonesia. Enggak bisa karena minggu depan saya sudah mulai kerja. Oh, karena ya masa pandemi juga ya. Oke, terakhir nih, harapan kalian seperti apa? Daniel dan juga Clem. Untuk ke depan Ya. Keluarga kalian. Ya, untuk kalian. ya harapan saya itu punya anak cepat dengan Daniel. Amin. Terus kami pengen punya anak-anak keluarga besar, terus bisa membahagiakan orang tua kami dan keluarga di sekitar kami. Terus saya harap
selalu dekat suami saya dan semoga suami saya sehat terus. Ya. Amin. Ada yang mau ditambahin nggak Daniel? Sampai kamu selalu sehat. Punya anak banyak. Selalu ikut di jalan Allah ya Kak ya. Kalau kami selalu mungkin tambah belajar agama, terus tambah menjalani agama berdua dan ya. Kami selalu semoga tahun depan kami bisa umroh. Kami mau Ya, pengen sekali. Masya Allah. Amin. Semoga semua harapan tadi terwujud. Kalian juga bahagia selalu, cepat dapat momongan, cepat dapat anak, banyak anaknya. Jadi banyak keturunan di Prancis. Orang-orang Padang Prancis. Aduh, Masya Allah, keren banget. Nanti kalau kita ada kesempatan ke Prancis kita mampir ya ke tempat Kita mereka bisa ya. mampir ke sana ya. Kami siap tidur di rumah kami nanti Kak. Datang aja Kak. Nanti. Dengan senang Apa tadi nama kotanya? Les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne. Ya, tempat di sini tempat wisata yang besar di sini. Tempat wisata karena pantainya sangat cantik, ada surfing, ada cantik. Ada. Berarti Daniel nggak terlalu kangen-kangen banget lah ya. Kalau mau ke pantai tinggal nyemplung aja ya. Tapi dingin. Itu tidak sama Kak, dinginnya minta ampun. Oh dingin gitu. ya. Waduh, atau pada saat misalnya mereka ke Indonesia, kita juga kan belum pernah ke Padang. Siapa tahu bisa ke Mentawai bareng gitu kan. Ya siapa tahu kita nanti berjodoh bisa ketemu langsung ya, silaturahmi langsung. Boleh Kak. Kalau ke Mentawai biar saya yang bawa nanti. Saya yang atur Kak nanti yang bawa. Oh, oke. Dengan senang hati. Sekarang Nakoda udah ada asistennya. Iya. Oke, thank you so much ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien, merci beaucoup aussi. Pour vous aussi. Oui, je peux parler français un petit peu seulement. Waouh, c'est trop bien, bravo. Bravo, bien parler français. Bang. Un petit peu seulement. N'est pas très long pour parler. Dari mana belajar? Lancar kok. Bapak, nggak usah sosok bahasa Prancis, orang Prancisnya aja ngomong bahasa Indonesia. Enggak, kalau kita yang bahasa Prancis berarti ngerti benar. Sambil latihan Bahasa Prancis juga apa belajar. bagus. J'ai resté là-bas pour 1999. Ah, en 99? Ya. Tahun saya lahir. Kan kelihatan sudah tuanya. Iya. Tuanya kelihatan karutannya di mana-mana kan. Udah lama banget berarti ya. Terus di sana untuk apa? Studi atau? Ya. Pour étudier pour 2 mois RFI, Radio France Internationale. Wow. Oh, c'est bien. Ya, Cool. kalau mau datang ke sini lagi ya silakan hubungi ya. Silakan hubung, kami siap menunggu Kak dengan keluarga. Wah, oke siap. Les Sables Les Sables. Les Bisa Blue Dolon. Les Sables d'Olonne. Les Oke. Sables d'Olonne. Mudah-mudahan ya kita juga ada rezeki buat kesana. Pandemi juga cepat selesai. Semoga semuanya Amin. sehat-sehat selalu di sana Benar. sama keluarga ya. Salam buat keluarga semua. Benar. Teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe juga YouTube-nya Daniel Clem ya. Nama YouTube-nya apa? Biar teman-teman tahu. Lem Bule Minang. Clem Oh. Bule Minang. Oke. Kalau Instagramnya sama Lem juga Bule ya. Minang juga. Pokoknya harus ada minangnya ya. Kalau Daniel Clem gitu. Instagram Daniel Gustian. Daniel Gustian. Oh, dari Gustian. Oke, kalau gitu ya, teman-teman langsung aja tuh di subscribe dan juga di add. Siapa tahu jadi ada silaturahmi baru, teman-teman mau tanya-tanya apa aja, mereka juga feel happy to share sama teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Terima banyak buat kasih. teman-teman yang udah nyaksiin juga ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di Cerita Untung. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.